Bab 2269 Langit Daun Teratai. Bingung dengan kata-kata guru mereka, murid langsung Zhang Xuan tertegun sejenak sebelum kesadaran tiba-tiba menyerang mereka, dan wajah mereka mulai berkedut. Dengan suara pelan, Zhao Ya bergumam pelan kepada Yuan Tao yang padat, yang sepertinya masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Guru kami adalah Raja Dewa Sembilan Langit yang dianugerahkan. Petik 2, petik 2. Ada momen keheningan yang canggung sebelum Zeng yang mulai tertawa kaku. Hahaha, guru, aku ingin tahu harta macam apa yang ada di daun teratai itu. Saya tidak mengerti sama sekali. Hahaha. Jika mereka tahu bahwa guru mereka adalah Raja Dewa Sembilan Langit yang dianugerahkan, mereka tidak akan pernah berani menyombongkan diri seperti itu. Sejak mereka berada di bawah guru mereka, setiap kali mereka berpikir bahwa mereka akhirnya tumbuh lebih kuat, guru mereka akan memukul mereka dengan keras dan mengembalikan mereka ke tempatnya. Sementara mereka telah tumbuh pesat selama sebulan terakhir, entah bagaimana, insting mereka berteriak pada mereka bahwa jika mereka melewati pertempuran, mereka akan dipukuli dengan sangat parah sehingga mereka akan meratap di akhir pertempuran. Senyum lembut terbentuk di bibir Zhang Xuan saat dia berkata, daun lotus di sana mungkin menarik perhatian, tapi jangan lupa apa yang akan kita lakukan, oke? Melihat bahwa usahanya untuk mengalihkan perhatian gurunya sia-sia, wajah Zeng yang runtuh dalam keputusasaan saat dia menangis, saya tidak akan berani menantang guru untuk berperang. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Mari kita mulai segera, jawab Zhang Xuan. Ledakan. Sama seperti Zhang Xuan dan murid langsungnya sedang merayakan reuni yang telah lama ditunggu-tunggu dengan perpaduan yang baik antara keintiman fisik dan teriakan kegembiraan, daun teratai di udara tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan yang keras. Daunnya telah sepenuhnya matang, dan mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aliran besar energi spiritual terkonsentrasi mengalir keluar darinya. Bahkan hanya dengan menyerap bagian-bagian yang bocor sudah cukup untuk membuat mereka yang berkumpul di sekitarnya merasa segar kembali. Semua orang segera berbalik ke arah daun teratai. Tidak seperti sebelumnya, prasasti baru telah muncul di daun teratai, memberikan tampilan yang misterius namun kuno. Itu adalah medan geografis dan peta konstelasi Sembilan Langit. Zhang Xuan melebarkan matanya dengan takjub. Dia telah melihat medan geografis dan peta konstelasi Sky of Spirit Origin, Sky of Drifting Spectre, dan Sky of Linglong, dan dia bisa melihat mereka tergambar dengan jelas melalui tulisan di daun teratai besar. Dia bisa mengatakan bahwa daun teratai adalah artefak alami dari Cakrawala, namun telah lahir dengan peta lengkap Sembilan Langit. Ini sangat membingungkan. Tidak hanya itu, aku juga bisa merasakan aura Sembilan Langit darinya. Sebenarnya apa sih daun teratai itu? Zhang Xuan bingung. Tanpa ragu, daun teratai adalah harta yang melebihi apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Jika dia bisa mengasimilasinya, itu akan membuat kultivasinya jauh lebih baik. Bahkan mendorong terobosan kerana Dewa Raja di tempat itu tidak sepenuhnya mustahil. Sekarang, tiba-tiba, Raja Dewa yang diberikan Liu Yan berteriak sebelum bergegas menuju daun teratai. Dia tahu bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan begitu Zhang Xuan dan yang lainnya bergerak, jadi dia memutuskan untuk melakukan langkah pertama. Selama dia berhasil meraih daun teratai, dia akan segera bergegas ke batas luar laut banjir dan memberitahu Dewa Raja Zuoyang untuk segera memindahkannya. Kemudian, tidak peduli seberapa kuat Zhang Xuan, tidak mungkin dia bisa merebut daun teratai dari tangan Raja Dewa. Para Raja Dewa yang diberikan lainnya juga bergerak. Dengan kekuatan mereka, mereka menjalin jaring besar yang dengan cepat mendekati daun teratai. Melalui ini, mereka dapat memastikan bahwa tidak ada yang bisa mencapai daun teratai di depan mereka. Guru, melihat seseorang mencoba mengalahkan mereka, alis Zhao Ya dan Zeng yang terangkat tidak senang. Itu adalah satu hal untuk dipukuli oleh guru mereka, tetapi mereka tidak akan membiarkan harta yang bermanfaat bagi guru mereka diambil di depan mata mereka. Tidak akan semudah itu bagi mereka untuk mengambil daun teratai. Mari kita tunggu dan lihat, kata Zhang Xuan sambil menghentikan murid langsungnya untuk terlibat. Dia tidak tahu jenis harta apa daun teratai itu, tetapi hanya dari prasasti dan aura Sembilan Langit yang terpancar, jelas bahwa itu bukan artefak yang bisa ditangani oleh beberapa Raja Dewa yang diberikan rata-rata. Seperti yang dia duga, sementara jaring besar akan membungkus dirinya di sekitar daun teratai bergoyang sedikit, dan ruang di sekitarnya segera hancur. Kaca, gelombang kejut spasial berdesir keluar. Peng-peng. Para Raja Dewa yang dianugerahkan yang telah berkumpul di sekitar daun teratai dipukul di dada, dan luka robek yang dalam muncul di tubuh mereka. Mereka terlempar ke kejauhan saat darah dimuntahkan dari mulut mereka. Menakutkan, Zeng Yang dan yang lainnya menyipitkan mata karena terkejut. Meskipun kecakapan bertarung mereka jauh melampaui Raja Dewa yang diberikan veteran ini, mereka tidak yakin bahwa mereka dapat mengatasi serangan itu jika mereka yang menghadapinya. Itulah betapa kuatnya daun teratai itu. Menyadari hal ini, Zhao Ya menatap juniornya dan berkata, ayo pergi bersama.
Dengan anggukan penuh tekad, 11 murid langsung Zhang Xuan masing-masing mengambil napas dalam-dalam sebelum menyerbu ke arah daun teratai bersama-sama. Tidak seperti Raja Dewa yang diberikan veteran, kerja tim mereka hampir sempurna. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di posisi untuk membentuk formasi kolaboratif. Kekuatan gabungan mereka mungkin cukup untuk menghadapi bahkan Raja Dewa untuk waktu yang singkat. Tidak dapat menahan kekuatan mereka, ruang di sekitarnya mulai robek saat badai spasial besar pecah di sekitar daun teratai. Daun teratai tampaknya sedikit tertekan menghadapi serangan gencar seperti itu. Tiba-tiba mulai berkembang lebih besar dan lebih besar, mencapai ukuran yang sebanding dengan langit itu sendiri. Kemudian, dengan putaran, itu menyapu dirinya sendiri melintasi para pembudidaya yang berdiri melawannya. Seasteriste, Zhang Xuan melebarkan matanya karena terkejut. Dia segera menarik Crimson Heaven Sword dan menebasnya pada daun teratai. Pedangki membawa kemauan keras dan melesat menuju daun teratai. Saat hendak mengenai sasarannya, daun teratai besar itu tiba-tiba bergoyang sekali lagi. Dalam sekejap, Zhang Xuan tiba-tiba mengalami serangan tanpa bobot. Ruang di sekitarnya mulai melengkung dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia tiba-tiba mendapati dirinya berdiri di tengah-tengah ladang yang subur. Itu adalah padang rumput tanpa batas yang membentang ke Cakrawala. Aku telah kembali ke Cakrawala. Zhang Xuan tercengang. Tanah di bawah kakinya terasa berbeda dari laut banjir, dan dia bisa merasakan aura 9 langit di sekitarnya. Dia sepertinya telah kembali ke Cakrawala. Tidak, itu tidak benar. Aku telah memasuki Cakrawala yang tertulis di permukaan daun teratai. Zhang Xuan dengan cepat menyadari ada sesuatu yang salah. Cakrawala ditutup, tetapi tidak terisolasi. Cakrawala yang sebenarnya masih membawa tautan ke seluruh dunia yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak bisa merasakannya di sana. Jika dia memperhatikannya dengan cermat, ada lebih banyak perbedaan antara area di mana dia berada dan Cakrawala yang sebenarnya. Guru, sebuah suara bergema tidak terlalu jauh. Zhang Xuan dengan cepat menoleh, dan dia melihat Zhao Ya dan yang lainnya terbang ke arahnya. Untungnya, tampaknya mereka tidak terluka. Dia menghela nafas lega dalam hati. Menatap ke langit, dia berkata dengan kontemplatif, ada sesuatu yang sangat aneh tentang daun teratai. Untuk berpikir bahwa itu memiliki hamparan ruang yang sebanding dengan 9 langit di dalamnya. Belum lagi, itu bisa menarik kita ke sini dengan mudah. Dengan kekuatan mereka digabungkan, mereka cukup kuat bahkan untuk berurusan dengan Raja Dewa. Namun, mereka terlalu tak berdaya di hadapan daun teratai. Artefak macam apa yang memiliki kekuatan tak terduga seperti itu? Kesalahannya mungkin terletak di sini. Zhang Xuan dengan cepat melihat sekeliling area, tetapi dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Jadi, dia mengangkat Crimson Heaven Sword di genggamannya dan membantingnya ke tanah di bawahnya. Jika tidak ada jalan keluar yang terlihat, jalan keluar yang paling masuk akal adalah tanah. Sementara daun teratai memiliki kemampuan misterius, Zhang Xuan tidak berpikir bahwa itu akan mampu menahan serangan dengan kekuatan penuhnya. Jadi, dia menyalurkan roh, jiwa, dan jiwanya ke dalam pedangnya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Huala, semburan pedangki menimbulkan retakan besar di tanah, dan energi spiritual segera mengalir keluar dari sana. Tanpa ragu-ragu, Zhang Xuan dan murid langsungnya melompat ke celah, dan saat berikutnya, wajah cemas Luo Qiki muncul di depan mata mereka. Apakah kalian semua baik-baik saja? Luo Qiki bertanya dengan cemas. Zhang Xuan mengangguk sebelum mengutarakan pikirannya dengan keras. Saya tidak mengerti, harta macam apa itu? Aku tidak yakin, namun, saya pikir saya mendengar para veteran yang terluka, Raja Dewa yang diberikan menyebutnya, daun teratai 9 langit. Kata Luo Qiki. Karena dia berada di luar sepanjang waktu, dia telah mendengar diskusi di antara Raja-Raja Dewa yang diberikan lainnya. 9 langit daun teratai. Zhang Xuan sedikit terkejut. Sebuah nama yang terdengar familiar muncul di kepalanya saat dia bergumam, embrio teratai 9 langit. Bab 2261 teratai emas primordial dari 9 langit. Dia belum pernah mendengar tentang daun teratai 9 langit sebelumnya, tetapi karena suatu alasan, namanya mengingatkannya pada embrio teratai 9 langit. Itu adalah bahan yang dia gunakan untuk memalsukan tiruannya. Itu karena terbuat dari bahan sedemikian rupa sehingga klonnya praktis tidak bisa dihancurkan dan memiliki kekuatan bertarung yang unggul. Bahkan Zhang Xuan, ketika dia mengolah seni surgawi jalan surga yang sempurna, tidak ada tandingannya. Hanya setelah dia mulai memahami Pathos of Heaven, dia berhasil mengalahkan klonnya sedikit. Embrio teratai 9 langit dan daun teratai 9 langit. Mungkinkah mereka entah bagaimana terkait satu sama lain? Dengan pemikiran seperti itu, Zhang Xuan mengeluarkan tiruannya. Pada saat ini, kultivasi klonnya juga telah mencapai puncak alam Raja Dewa yang diberikan, membuat mereka kira-kira setara. Lihatlah daun teratai di sana. Zhang Xuan menunjuk.
Klon yang angkuh itu memiringkan dagunya ke atas untuk melihat daun teratai, dan matanya berbinar. Aku tidak tahu benda apa itu, tapi entah bagaimana aku merasa tubuhku tertarik padanya. Saat klon berbicara, dia mulai terbang menuju daun teratai besar. Pada saat yang sama, daun teratai besar itu sepertinya juga merasakan sesuatu, dan mulai menyusut. Dengan sedikit goyangan, klon mendarat di atas daun teratai sebelum berubah menjadi inti teratai yang tampaknya siap untuk mekar setiap saat. Zhang Xuan menyipitkan matanya. Begitulah penampilan embrio teratai 9 langit sebelum dia menempanya menjadi tiruannya. Tes, kekuatan daun teratai melonjak ke inti teratai, memberinya nutrisi dengan energi. Bunga putih murni mekar darinya sebelum perlahan menjadi transparan. Ledakan, semburan energi yang intens keluar dari teratai saat bunga teratai 9 warna mekar penuh, memancarkan aroma yang memabukkan. Untuk berpikir bahwa itu adalah teratai emas primordial dari 9 langit, gumam Dewa Raja Liu Yan dengan mata melebar tak percaya. Kamu tahu tentang itu? Zhang Xuan bertanya dengan cemberut. Legenda mengatakan bahwa sebelum 9 langit diciptakan, energi primordial alam semesta melahirkan teratai emas primordial untuk membangun keteraturan dalam 5 elemen dan 4 ekstremitas satu. Namun, sebelum bisa matang, tiba-tiba menghilang tanpa jejak, mengakibatkan munculnya kekacauan di dunia. Dari kekacauan itu muncul 4 binatang legendaris, yang akhirnya dikenal sebagai Dewa Raja Langit Utara, Langit Selatan, Langit Timur, dan Langit Barat. Sebagai salah satu Raja Dewa yang diberikan yang lebih tua untuk melayani Raja Dewa, dia telah mendengar banyak hal yang tidak dicatat dalam buku. Saya pikir Primordial Golden Lotus hanyalah sebuah artefak dari sejarah, tetapi untuk berpikir bahwa itu akan muncul di sini, selanjutnya, yang dianugerahkan Dewa Raja Liu Yan mengatupkan mulutnya karena terkejut. Teratai emas primordial dari 9 langit adalah harta yang bahkan sulit dijinakkan oleh Raja Dewa, tetapi pemuda itu berhasil menempanya menjadi tiruannya. Ini luar biasa. Jika saya tahu bahwa Anda telah menjinakkan teratai, saya tidak akan datang ke sini untuk merebutnya dari Anda. Tes, Zhang Xuan bisa merasakan kloningnya semakin kuat saat itu terus menyatu dengan daun teratai. Kekuatannya sudah melebihi Raja Dewa yang diberikan pada titik ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Klonnya tampaknya memiliki pertemuan yang jauh lebih kebetulan daripada dia. Pada tingkat ini, klonnya kemungkinan akan menjadi Raja Dewa di hadapannya, dan begitu itu terjadi, dia mungkin akan menjadi keberadaan yang benar-benar tidak dapat dihancurkan dan tak tertandingi di dunia. Selama ini, dia bertanya-tanya apa tingkat artefak embrio teratai 9 langit yang bisa mengalahkannya, seorang praktisi seni surgawi jalur surga yang sempurna. Hanya pada saat inilah dia menemukan betapa menakutkannya latar belakang yang dimiliki klonnya. Aku seharusnya sudah lama memikirkannya, kata Zhang Xuan dengan senyum pahit. Bagaimanapun, mengingat Lotus telah mekar sepenuhnya, tiruanku seharusnya bisa membuat terobosan ke alam Raja Dewa. Namun, mungkin akan memakan waktu sebelum dia menyelesaikan prosesnya. Embrio teratai 9 langit membawa nama 9 langit, jadi dia seharusnya menyadarinya ketika dia akhirnya datang ke Cakrawala. Hanya saja dia tidak bisa membayangkan bahwa klonnya benar-benar akan sangat tangguh. Melihat teratai lebih dekat, dia melihat teratai menjadi semakin cemerlang. Melalui koneksi telepati mereka, dia dapat merasakan bahwa klonnya telah sepenuhnya mengasimilasi daun teratai. Setelah kedua energi itu akhirnya menyatu, tiruannya akan menjadi Raja Dewa. Saya pertama kali menemukan embrio teratai 9 langit di benua guru-guru. Awalnya, saya pikir itu adalah teratai 9 hati yang belum matang karena warnanya yang abu-abu, jadi saya memeliharanya dengan Zenki jalur surga saya. Baru pada saat itulah warnanya mulai berubah, sekarang aku memikirkannya, alasan embrio teratai 9 langit berada dalam keadaan seperti itu saat itu bisa menjadi hasil dari energi abu-abu yang aneh itu juga. Zhang Xuan melebarkan matanya ke dalam realisasi. Saat itu, ada peramal jiwa bernama Mo Hun Seng yang memiliki embrio teratai 9 langit, dan melaluinya, dia mampu bertahan selama puluhan ribu tahun tanpa menghilang. Selama ini, Zhang Xuan mengira bahwa Zenki jalan surganya lah yang menyebabkan kedewasaannya, tetapi sekarang setelah dia merenungkannya sekali lagi, dia merasa itu bisa saja dilakukan oleh kumpulan energi abu-abu yang sama yang telah menekan budidaya Fengjis. Itu karena dia menetralkan energi abu-abu dengan Zenki jalur surganya sehingga kembali ke warna aslinya. Itu mungkin alasan dia akhirnya berhasil membuat tiruan dari artefak yang begitu kuat. Kemungkinan besar, energi abu-abu yang aneh telah melahap semua energi di dalam 9 langit embrio teratai pada saat itu sampai ke tangannya, memungkinkan fana transenden dia untuk mengasimilasinya dengan mudah. Baik itu embrio teratai 9 langit atau raja tanpa kematian, sepertinya terlalu kebetulan bahwa aku berhasil terlibat dengan mereka, rasanya aku sedang berjalan di jalan yang diaspalkan untukku, gumam Zhang Xuan dengan cemberut. Dia merasa terlalu beruntung baginya untuk menemukan pertemuan kebetulan seperti itu, terutama ketika dia berada di benua guru-guru yang lebih rendah. Apa kemungkinan itu terjadi?
Jika itu hanya artefak yang sedikit lebih kuat, dia masih bisa menghubungkannya dengan keberuntungannya. Namun, embrio teratai 9 langit adalah harta berharga yang bahkan Dewa Raja akan mati untuk mendapatkannya. Namun, dia akhirnya menempanya ke dalam klonnya tanpa sadar. Selain itu, dia entah bagaimana telah menjinakkan Raja tanpa kematian, salah satu dari 9 ahli terkuat dari segudang dunia, dan bahkan Raja Dewa Lingki dari langit kebebasan yang terkuat berakhir sebagai pacarnya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ada sesuatu yang salah. Berapa banyak keberuntungan yang dibutuhkan seseorang agar semua itu terjadi pada satu orang? Bukannya dia adalah protagonis dari beberapa novel. Zhang Xuan tahu bahwa Kong Si telah berperan dalam mengatur beberapa hal, tetapi dia merasa seperti ada kekuatan misterius lain yang telah mendorongnya untuk tumbuh selama ini. Tidak dapat mengetahuinya, Zhang Xuan memutuskan untuk mengesampingkannya untuk saat ini. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat murid-murid langsungnya. Zhao Ya melangkah maju dan memberikan cincin penyimpanan kepadanya. Guru, inilah harta yang Anda peroleh di Laut Banjir. Semoga bermanfaat bagi Anda. Zhang Xuan menerima cincin penyimpanan dan melihat isinya. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, tidak buruk. Barang-barang yang dikumpulkan oleh murid-murid langsungnya jauh lebih berharga daripada yang dia temukan. Setidaknya ada 10 item di sana yang berada di tingkat yang sama dengan esens bumi terkondensasi dan beberapa lagi yang melebihi itu. Agar mereka bersedia mempersembahkan harta tak ternilai yang telah mereka dapatkan kepadanya, dia benar-benar bisa merasakan sentimen mereka terhadapnya. Sepertinya aku tidak perlu mencari lebih jauh. Dengan ini, saya akan dapat mendorong terobosan ke alam Raja Dewa tanpa kesulitan, kata Zhang Xuan sambil tersenyum. Namun, ketika dia melihat barang-barang di cincin penyimpanan untuk kedua kalinya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang membuatnya mengerutkan kening. Ini aneh. Bukankah kamu yang mengambil bunga tengah malam dan besi sunyi? Dia menyadari bahwa bunga tengah malam dan besi desolate, yang telah menghilang saat dia tiba di sekitarnya, tidak ada di dalam ring penyimpanan. Mungkinkah ada orang lain selain murid langsungnya yang memiliki kemampuan untuk mengklaim harta dari lokasi berbahaya itu? Bunga tengah malam, besi sunyi, Zhao Ya dan yang lainnya memiringkan kepala mereka dengan bingung. Kami belum pernah mendengar tentang barang-barang itu sebelumnya. Apa artinya ini? Apakah ada orang lain yang memiliki kemampuan hebat yang bersembunyi di Laut Banjir selain kalian semua? Zhang Xuan mengerutkan kening karena khawatir. 1. 4 ekstremitas mengacu pada 4 arah dunia. A+A Dark Mode of Perbaikan Kata. Bab 2262 Final 1. Bunga tengah malam dan besi desolate terletak di lokasi berbahaya yang bahkan tidak dapat dimasuki oleh seseorang dengan kecakapan Ao Feng. Seharusnya tidak ada orang lain selain Zhang Xuan dan murid langsungnya yang mampu memasuki area itu untuk mengklaim harta itu. Karena itu, dia berasumsi bahwa itu adalah perbuatan mereka selama ini. Tetapi jelas, dia salah. Apakah ada kekuatan lain di Laut Banjir yang diam-diam mengumpulkan semua harta karun di Laut Banjir? Orang lain, Zheng yang mengerutkan kening sejenak sebelum mengangguk setuju. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu sepertinya mungkin. Ada beberapa daerah yang kami kunjungi di mana harta karun itu telah diklaim oleh orang lain. Kami pikir itu adalah perbuatan Raja Sembilan Langit yang diberikan dewa, tapi sepertinya tidak. Orang itu bisa mengumpulkan semua harta itu tanpa hambatan sambil meninggalkan sedikit atau tanpa jejak sama sekali. Itu artinya mereka tidak lebih lemah dari kalian semua. Zhang Xuan mulai merasa sedikit bingung dengan situasi ini. Berdasarkan apa yang dia dengar dari Ao Feng sejauh ini, dia dan 11 murid langsungnya seharusnya menjadi eksistensi terkuat di Laut Banjir. Jika demikian, dari mana ahli yang sulit dipahami ini berasal? Saya mendengar bahwa Raja Iblis Qian Kun telah menerima penerus lain selain saya, dan dia bahkan memalsukan tubuh untuknya, tiba-tiba Lu Chong berkata. Dia memalsukan tubuh untuknya. Begitu Lu Chong mengatakan itu, Zhang Xuan juga ingat pernah mendengar tentang hal seperti itu sebelumnya. Iya itu betul, penerus itu tampaknya telah tiba di Cakrawala di depan kita, dan dia muncul melalui kolam Netherworld. Mengingat kultivasi jiwanya yang kuat, mungkin saja dia menemukan harta karun itu di depan kita dan membawanya pergi dengan mudah, kata Lu Chong. Di tempat seperti Laut Banjir, selain memiliki seorang veteran yang memimpin, faktor lain yang memainkan peran penting adalah kekuatan jiwa seseorang. Semakin kuat kultivasi jiwa seseorang, semakin sensitif terhadap keberadaan harta karun. Ini memainkan peran penting dalam menemukan dan mengamankan harta karun yang tersembunyi di seluruh area lebih cepat daripada yang lain. Jika dia tiba di Cakrawala lebih awal dari kita, itu berarti dia bukan penduduk asli Cakrawala. Jika demikian, siapa itu? Zhang Xuan berpikir keras. Di luar Laut Banjir, jadi bagaimana jika orang-orang itu adalah murid langsung Zhang Xuan? Saya masih memiliki bagian tersembunyi. Dia akan bisa mengamankan banyak harta di Laut Banjir. Raja Iblis Qian Kun menyeringai puas saat dia melihat token giok komunikasi di tangannya.
Meskipun mereka tidak dapat mengintip ke laut banjir dengan kesadaran mereka, mereka masih dapat menerima berita dari orang-orang di daerah tersebut melalui penggunaan artefak khusus. Beberapa saat yang lalu, Raja Iblis Qiankun telah menerima pesan dari bagian tersembunyi yang dia tanam di laut banjir. Berdasarkan pesan yang dia terima, potongan tersembunyi itu telah mengamankan banyak harta untuk Sky of Drifting Spectre mereka. Menelusuri daftar item, Raja Iblis Qiankun merasa tergoda untuk melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Jika bidak tersembunyinya berhasil mengeluarkan semua barang itu, dia akan dapat meningkatkan kultivasinya secara signifikan. Meskipun tidak mungkin dia bisa melampaui Dewa Raja Lingqi, setidaknya, dia masih bisa naik ke puncak 8 Raja Dewa lainnya. Melihat betapa sombongnya Raja Iblis Qiankun, Raja Naga Awan bertanya dengan nada dingin, seberapa kuat bagian tersembunyi yang kamu siapkan? Dia tidak sekuat Lu Chong, jadi akan sulit baginya untuk menandingi Zhao Ya dan yang lainnya. Namun, jiwanya sangat kuat, membuatnya sangat cocok untuk operasi rahasia dan berburu harta karun, jawab Raja Iblis Qiankun dengan percaya diri. Jadi bagaimana jika bidak tersembunyimu memiliki jiwa yang kuat? Begitu Raja Dewa Sembilan Langit yang dianugerahkan meletakkan tangannya di bagian tersembunyi milikmu itu, kamu masih akan berakhir tanpa apa-apa. Peri Linglong menuangkan seember air dingin ke atas kesombongan Raja Iblis Qiankun. Mereka saat ini merasa frustrasi karena upaya mereka akhirnya hanya menguntungkan musuh mereka, namun lelaki tua terkutuk ini berani merayakannya dengan gembira di depan mereka. Tak perlu dikatakan bahwa mereka harus menghujani paradenya untuk menyamakan kedudukan. Itu hanya jika Raja Dewa Sembilan Langit yang diberikan dapat menemukannya. Saya menginstruksikannya dengan jelas untuk tidak pergi ke tempat-tempat dengan banyak orang dan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kehadirannya, kata Raja Iblis Qiankun dengan bangga. Sepertinya rencanaku berhasil dengan baik. Melihat betapa siapnya Raja Iblis Qiankun, semua orang hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Seperti yang diharapkan dari rubah tua yang cerdik, dia benar-benar licik. Dari kelihatannya, Raja Iblis Qiankun sepertinya adalah pemenang terbesar dari mereka semua. Weng, sementara mereka mendesak atas masalah ini, mereka tiba-tiba merasakan gema yang intens terjadi di dalam laut banjir. Mereka samar-samar bisa merasakan energi spiritual yang mengalir keluar kembali ke laut banjir. Apa yang sedang terjadi? Raja Naga Awan bertanya dengan cemberut. Sepertinya harta karun legendaris lainnya telah muncul. Harta karun itu menyerap energi spiritual di dalam laut banjir, menyebabkan energi spiritual yang telah menyebar ke cakrawala mengalir kembali, kata Peri Linglong sambil menatap laut hitam di depannya dengan saksama, berharap entah bagaimana mengintip melalui kegelapan, untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Harta karun legendaris. Saya ingin tahu apa itu, kata Raja Dewa Zuoyang dengan mata penuh kegembiraan, tetapi sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Bahkan jika harta karun legendaris muncul, itu tidak mungkin berakhir sebagai milik mereka. Tanpa ragu, Raja Dewa Sembilan Langit yang diberikan dan murid langsungnya akan mengklaimnya sendiri. Sebenarnya tidak sulit untuk mengetahui apa itu. Saya hanya perlu mengambil bagian tersembunyi saya untuk memeriksanya. Mungkin saya harus membuatnya menggeseknya saat dia melakukannya. Raja Iblis Qiankun tertawa senang. Nasib selalu menyukai yang siap. Ini akan menjadi pelajaran yang harus mulai dipelajari oleh Raja Dewa lainnya. Tidak mudah baginya untuk menyatukan semua Raja Dewa lainnya, jadi dia sangat senang dengan hasil seperti itu. Dia dengan cepat mengirim pesan ke bagian tersembunyinya, dan sesaat kemudian, dia menerima balasan. Dia telah memastikan untuk menyembunyikan dirinya dengan baik untuk menghindari pertemuan dengan pembudidaya lain di laut banjir, tapi sekarang, dia menuju untuk melihat bentuk sebenarnya dari harta karun legendaris itu. Raja Iblis Qiankun terkekeh. Dia menunggu dengan tenang sejenak sebelum menggesekkan token giok komunikasinya sekali lagi, dan saat berikutnya, matanya bersinar dengan kegembiraan yang jauh lebih besar daripada yang dia alami selama puluhan ribu tahun terakhir. Ini adalah teratai emas primordial dari 9 langit. Teratai emas primordial dari 9 langit. Semua Raja Dewa melebarkan mata mereka dengan takjub. Sementara sebagian besar Raja Dewa yang diberikan mungkin belum pernah mendengar artefak seperti itu sebelumnya, sebagai Dewa Raja, mereka tahu betapa kuatnya artefak legendaris itu. Itu adalah eksistensi yang diciptakan oleh alam untuk menegakkan hukum di alam semesta, menjadikannya artefak yang tidak lebih lemah dari mereka, Dewa Raja. Jika salah satu dari kita mendapatkan primordial Golden Lotus dari 9 langit, kita akan dapat segera meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang sebanding dengan Dewa Raja Lingqi. Raja Dewa Acheron, yang diam sejauh ini, tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan gelisah. Teratai emas primordial dari 9 langit adalah artefak yang bahkan lebih kuno dari mereka. Mengasimilasi artefak seperti itu pasti akan meningkatkan kultivasi mereka dengan pesat, memungkinkan mereka untuk dengan mudah mengatasi kemacetan mereka saat ini. Memang, kerumunan mengangguk setuju. Meskipun wajah mereka berubah menjadi hijau karena iri,
Mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi Raja Dewa yang diberikan mereka untuk mendapatkannya dengan Zhang Xuan di dalam. Aku akan mendapatkan bidak tersembunyiku untuk merebutnya tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar, gumam Raja Iblis Qian Kun pelan saat kilatan melintas di matanya. Dia tidak bisa membiarkan dirinya melewatkan Primordial Golden Lotus of the Nine Skis begitu saja. Jadi, dengan sapuan jarinya, dia segera menyampaikan perintahnya melalui token giok komunikasi. Tidak peduli apa, saya masih memiliki kesempatan untuk ini. Sementara budidaya bagian tersembunyi saya tidak dapat bersaing dengan Zhang Xuan dan yang lainnya, kemampuan penyembunyian dan pengumpulan hartanya adalah yang terbaik. Begitu dia meletakkan tangannya di atas teratai, aku akan memindahkannya kembali ke Cakrawala, pikir Raja Iblis Qian Kun saat Yan.